Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Yuda Januarto, NIM 6212111111009. Saya berasal dari kelas PJKR 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja proyek saya, yaitu tentang miologi atau otot. Dalam pemenuhan tugas salah satu mata kuliah anatomi manusia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sanusi Hasibuan MKes. Pengertian otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif, penggerak tulang yang disebabkan oleh kemampuan sel otot untuk melakukan gerak atau kontraksi. Pada umumnya, massa otot pada tubuh manusia sekitar 40-50% massa tubuh. Struktur jaringan otot. Tendon, yaitu jaringan otot yang melekatkan otot pada tulang. Fascie, yaitu selaput putih yang melindungi jaringan otot. Muscle, yaitu lapisan terluar jaringan otot setelah fascia. Epimysium, yaitu lapisan terluar jaringan otot yang membungkus jaringan otot. Premisium, yaitu lapisan jaringan otot yang membungkus vesikel dan memisahkan sel-sel otot yang satu dengan sel otot yang lainnya. Endemysium, yaitu lapisan jaringan otot yang membungkus sel otot atau sarkolema. Vesikel, yaitu serabut-serabut yang ada pada jaringan otot. Axon of motor neuron, yaitu benang-benang saraf yang terdapat di dalam vesikel. Blood vessel, yaitu pembuluh darah yang terdapat pada vesikel. Muscle fiber, yaitu serabut otot yang terdiri atas sel-sel otot yang panjang dan tidak bercabang. Nukleus, yaitu inti dari sel otot. Sarkolema, yaitu membran yang melapisi sel otot. Selanjutnya sarkoplasmic reticulum, yaitu cairan sel otot tempat myofibril dan myofilamen berada. Yang terakhir, myofibril, yaitu sel otot yang terdiri dari atas benang-benang tebal atau thin filaments dan benang-benang tipis atau thin filaments. Jenis-jenis otot. 1. Otot skelet atau lurik atau rangka. Otot skelet atau lurik atau rangka adalah otot yang serat-seratnya memiliki alur melintang. Yang gelap disebut anisotrop dan yang terang disebut isotrop, dan sebagian besar otot ini melekat pada tulang kerangka. Ciri-ciri otot skelet atau otot lurik atau otot rangka yaitu sebagai berikut. 1. Bentuknya silindris atau memanjang, terdapat garis-garis melintang, mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah sadar otak, dan terdapat pada otot paha, betis, dan otot dada. 2. Otot polos. Otot polos adalah otot besar yang sebagian besar ototnya menyusun organ-organ bagian dalam atau otot visceral, yang serabut-serabut ototnya tidak memiliki garis-garis melintang. Ciri-ciri otot polos yakni sebagai berikut. 1. Bentuknya gelondong, yang kedua ujungnya meruncing dan pada bagian tengahnya menggelembung. 2. Mempunyai satu inti sel. 3. Bekerja di luar kesadaran otak. 4. Tidak memiliki garis-garis sel yang melintang. 5. Terletak pada bagian organ-organ pencernaan. 3. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang serabut-rambutnya bercabang dan melintang serta bekerja di luar kesadaran otak. Ciri-ciri otot jantung yakni sebagai berikut. 1. Otot jantung ini hanya terdapat pada jantung. 2. Strukturnya sama seperti otot lurik. 3. Bekerja di luar kesadaran otak. 4. Disebut sebagai otot spesial. Susunan komposisi kimia otot. 1. Komposisi kimia otot yang itu sebagai berikut. 1. 75% air. 2. Terdiri dari 20% protein. Dan yang terakhir terdiri dari 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Fungsi otot. Secara umum fungsi otot yakni sebagai berikut. 1. Melakukan gerakan bersama tulang atau mobilitas. 2. Mengalirkan darah atau sirkulasi darah. 3. Mengedarkan sari makanan atau melaksanakan pencernaan. 4. Menggerakkan jantung. 5. Berkomunikasi. 6. Pemeliharaan postur dan keseimbangan tubuh. 7. Pemeliharaan suhu otot. Sifat-sifat kerja otot. 1. Sifat antagonis adalah sifat kerja otot yang pengaruh kerjanya bersifat berlawanan. 2. Sifat sinergis adalah sifat kerja otot yang pengaruh kerjaannya bersifat searah. Macam-macam bentuk otot. 1. Otot berbentuk kumparan atau fusiform. 2. Otot berbentuk berkepala 2 atau biceps brachii.
3. Otot berbentuk berkepala 3 atau triceps brachii. 4. Otot berbentuk kepala 4 atau quadriceps femoris. 5. Otot berbentuk kipas atau pectoralis major. 6. Otot berbentuk bersirip 1 dan kembar. 7. Otot berbentuk lingkaran. 8. Otot berbentuk gigi. Jenis otot yang melekat pada kerangka manusia. Otot-otot kerangka pada kepala. A. Otot kepala. 1. M. Imbricanius frontalis. 2. M. Imbricanius occipitalis. B. Otot wajah. 1. M. buccinator. 2. M. corrugator. 4. Depressor angulioris. 4. M. levator lahi superior. 5. M. mentalis. 6. M. orbicularis oculi. 7. M. orbicularis oris. 8. M. pallidisma. 9. M. procerus. 10. M. riserius. 11. M. zygomaticus major dan minor. C. Otot punggungnya. 1. M. temporalis. 2. M. masseter. 3. M. petrogate lateral. 4. M. petrogate medial. D. Otot lidah. 1. M. genioglossus. 2. M. styloglossus. Otot-otot gelang bahu. 1. M. trapezius. 2. M. rhomboideus. 3. M. levator scapulae. 4. M. latissimus dorsi. 5. M. pectoralis minor. 6. M. serratus anterior. 7. M. subclavius. 8. M. pectoralis major. 9. M. deltoideus. 10. M. teres major. 11. M. supranutus. 12. M. inframanitus. 13. M. teres minor. 14. M. subscapularis. 15. M. coracobrachialis. 16. M. biceps brachii. 17. M. triceps brachii. Otot-otot pada gelang panggul dan tungkai. 1. M. iliopsoas. 2. M. quadriceps femoris. 3. M. sartorius. 4. M. pectineus. 5. M. gracilis. 6. M. abductor longius. 7. M. abductor brevis. 8. M. abductor magnus. 9. M. gluteus maximus. 10. M. biceps femoris. 11. M. semitendinosus. 12. M. semimembranosus. 13. M. gluteus medius. 14. M. gluteus minimus. 15. M. tensor fasciae latae. 16. M. piriformis. 17. M. gemellus superior. 18. M. gemellus inferior. Kontraksi otot. Pengertian kontraksi otot. Kontraksi otot adalah serangkaian peristiwa reaksi fisiko-kimia antara filamen aktin dan miosin. Otot dapat berkontraksi karena ada suatu rangsangan, yaitu 1. Rangsangan mekanis seperti menarik dan tekanan. 2. Rangsangan suhu seperti dingin dan panas. 3. Rangsangan kimia seperti asam, basa, dan garam. 4. Rangsangan elektris dan arus listrik. Jenis-jenis kontraksi otot. 1. Kontraksi isometrik adalah suatu kontraksi otot di mana panjang otot tidak berubah, sedangkan ketegangan otot bisa berubah. 2. Kontraksi isotonik adalah suatu kontraksi otot di mana panjang otot berubah, sedangkan ketegangan otot tidak berubah. 3. Kontraksi isoketenik adalah suatu kontraksi otot di mana kontraksi dengan gerak sendi terjadi secara bersamaan. Syarat terjadinya proses kontraksi otot. 1. Sejumlah kadar ion plus harus ada di sekitar otot yang berkontraksi. 2. Tersedianya pasokan sumber daya ATP atau adenosine triphosphate yang mencukupi. Sekian dan terima kasih. Bila ada kekurangan dari presentasi ini, saya memohon maaf dan kepada Allah saya memohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.